Oke, kita akan mulai. Kita punya pelajaran yang berjudul Remember Ye the Law of Moses. Ingat hukum Musa, atau jangan lupa hukum Musa. Nah, kalau bicara tentang hukum Musa, pada umumnya orang bilang hukum Musa sudah dipakukan ke kayu salib. Dan pelajaran ini akan membuktikan bahwa pengertian itu salah. Dan kita akan cari tahu apa hukum Musa dan apakah hukum Musa itu penting bagi kita yang hidup menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Okay? Kita mulai di Maleakhi 4 ayat 4. Dikatakan, Remember ye the law of Moses my servant. Ingatlah hukum Musa hambaku. Dan hukum Musa ini kita perlu ingat dia punya statutes dengan dia punya judgments. Jadi untuk ingat hukum Musa ialah untuk ingat statutes dengan judgments. Artinya penting sekali statutes dengan judgments kalau dibilang jangan lupa hukum Musa dengan dia punya statutes dengan judgments. Lalu di ayat 5 dikatakan Tuhan akan mengirim Elijah sebelum the coming of the great and dreadful day of the Lord. Dan kita akan lihat apa itu dan kapan itu the great and dreadful day of the Lord. Jadi sebelum hari itu tiba, Elijah akan dikirim dan Elijah ini akan mengabarkan pekabaran the law of Moses dengan dia punya statutes, dengan dia punya judgments. Dan pekabaran Elijah ini akan turn the heart of the fathers to the children. Turn the heart artinya untuk mengembalikan pikiran umat Tuhan kepada Bapa. Artinya pekabaran ini adalah pekabaran yang membuat umat Tuhan yang sudah lupa Bapa untuk dikembalikan untuk mengenal Bapa kembali. Dan ini semua adalah kabaran yang dikabarkan Elijah, tentu saja bukan literally Elijah ya, tapi orang-orang yang memiliki roh daripada Elijah yang hidupnya di akhir zaman. Oke, jadi kita mau bahas dulu mengenai before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Kita akan cari tahu kapan dan apa itu. Di mana pekabaran Elijah ini akan dikabarkan sebelum hari itu. Di Zephaniah 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, Gather yourself together, yea gather together. Artinya umat Tuhan diperintahkan untuk berkumpul bersama-sama. Kapan? Well, tentu saja kapan saja perlu berkumpulnya, khususnya sebelum diundang-undangkan undang-undang ini. Artinya sebelum dijalankan undang-undangnya, dan kita tahu akan ada undang-undang termasuk undang-undang pemaksaan untuk berbakti hari pertama hari Minggu kan. Jadi sebelum itu diundang-undangkan, umat Tuhan perlu gather together. Ini firman Tuhan yang sedang memberikan instruksi bagi kita yang sedang menuju kerajaan surga melewati time of trouble. Apalagi sebelum the day pass as the chaff. Artinya sebelum sekam-sekam akan diungkapkan berbeda dari gandum. Terjadi perpisahan antara sekam dan gandum untuk selama-lamanya. Sebelum pekabaran ini sudah harus dikabarkan sebelum itu terjadi. Sebelum the fierce anger of the Lord, sebelum the day of the Lord's anger come upon you. Artinya kita tahu ini. Pekabaran statutes dengan judgment yang dikabarkan ini harus dikabarkan sebelum the time of trouble. Karena ini bicara tentang the time of trouble. The fierce anger of the Lord adalah the wrath of God. Atau dicurahkannya 7 last plagues. Mulainya waktu Daniel 21, waktu Michael stand up. Artinya pekabaran ini adalah pekabaran yang harus dikabarkan sebelum pintu kasihan atau probation tertutup. Kita baca di kutipan berikut. Nabi Maleakhi, jadi sekarang Miss White sedang mengutip Maleakhi 4. Waktu dia bilang Nabi Maleakhi, okay? Dia bilang, Behold, I send you Elijah the prophet sebelum the time of trouble, dan dia akan turn the heart of the fathers to the children. Jadi dia mengutip Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Lalu dikatakan, di sini Maleakhi sedang describe karakter daripada pekerjaannya. Dan karakter daripada pekerjaannya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang mempersiap kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Artinya sekaranglah pekabaran ini harus dikabarkan, karena pekabaran ini mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya setelah the great and dreadful day of the Lord, setelah Jacob's time of trouble, setelah yang kita tahu adalah masa kepicikan Yakub. Jadi pekabaran ini dikabarkan, lalu tutup pintu, lalu 7 last plagues, lalu Tuhan datang.
Pekabaran inilah yang mempersiapkan umat Tuhan untuk sanggup berdiri di time of trouble tanpa perantara dan menantikan kedatangan Tuhan di awan-awan dan diangkat ke awan-awan. Artinya pekabaran ini adalah pekabaran yang perlu dikabarkan setelah kayu salib. Artinya the law of Moses nggak bisa dipakukan ke kayu salib kalau perlu dikabarkan sebelum kita masuk time of trouble untuk mempersiapkan kita bertemu dengan juru selamat kita di awan-awan. Dan ini dikabarkan oleh pekabar-pekabar yang mengabarkan pekabaran Elijah. Remember ye the law of Moses mengingatkan kita akan hukum keempat daripada 10 hukum, Keluaran 20 ayat 8, yaitu remember the Sabbath day. Ingat hari Sabat, ingat hukum Musa dengan dia punya statutes, dengan judgments. Rasul Paulus di Korintus, dia bilang bahwa orang-orang di sana ada gods yang jamak, many gods, dan many lords. Jadi mereka ada gods dengan lords, jamak. Lalu dia kontraskan dengan kami punya God. Mereka punya gods dengan lords. Tapi kami punya satu God yang Allah Bapa. Dan satu Lord, yaitu Jesus Christ. Lalu di ayat 7 dikatakan, namun enggak semua orang memiliki pengetahuan ini. Pengetahuan apa yang tidak dimiliki banyak orang? Bahwa God itu hanya satu oknum, yaitu Bapa. Bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di Hosea 4 ayat 6 dikatakan umat Tuhan akan dibinasakan karena tidak memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan itu mereka telah tolak. Pengetahuan apa yang mereka tolak sehingga umat Tuhan akan dibinasakan? Di 1 Korintus 8 ayat 7 dikatakan mereka nggak tahu pengetahuan bahwa God itu cuma satu, yaitu Bapa. Dan Hosea 4 ayat 1 dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai God. Artinya umat Tuhan di akhir zaman, pengetahuan mereka tentang God adalah gods. Satu God, tapi ada 3 persons. Dan mereka nggak tahu bahwa hanya ada satu God, yaitu Bapa. Dan kalau mereka tetap nggak tahu, mereka akan dibinasakan. Karena mereka telah menolak pengetahuan itu. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah kehidupan kekal. Artinya kalau saya nggak tahu apa ini, inilah kebinasaan kekal. Apa kehidupan kekal? Agar kita mengetahui atau memiliki pengetahuan bahwa hanya ada satu only true God. Dan untuk mengetahui only true God itu, saya harus mengenal satu Lord Jesus Christ. Karena di John 1:18, hanya the Lord Jesus Christ yang adalah the only begotten Son of the Father yang dapat mengungkapkan the only true God. Artinya kalau saya tolak bahwa hanya ada satu God dan satu Lord Jesus Christ, dan saya bilang ada banyak gods sehingga nggak ada Bapa dan nggak ada Anak, saya nggak akan dapat kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu hanya bisa diperoleh melalui Anaknya yang mengungkapkan Bapanya. Dan dikatakan bahwa umat Tuhan akan dibinasakan. Artinya umat Tuhan tidak memiliki pengetahuan bahwa hanya ada satu God, yaitu Bapa. Ingat tadi kita baca bahwa pekabaran Elijah ialah untuk turn the hearts of the people. Artinya untuk mengembalikan pengetahuan mereka mengenai satu God itu, karena mereka sembah satu God yang terdiri dari 3 distinct persons. Ini pekabaran yang harus dikabarkan sebelum kita masuk Jacob's time of trouble. Inilah pekabarannya. Remember ye the law of Moses, termasuk pekabaran ini. Mari kita lihat siapa yang mengaku sebagai umat Tuhan yang worship many gods. Dan pekabaran Elijah ini harus dikabarkan agar orang-orang yang jujur akan disadarkan bahwa yang disembah ini bukan the only true God melalui Anaknya. Saya ambil dari Seventh-day Adventist Church Biblical Research Institute. Dia punya website ya, mengenai question of sonship. Pertanyaan mengenai apakah Tuhan Yesus anaknya Bapa. Dia katakan, the father-son image, hubungan Bapa dan anak, cannot be literally applied. Nggak bisa diartikan secara literal. Jadi hubungan Bapa dan anak itu bukan literal. Artinya anak bukan anak, Bapa bukan Bapa. Lalu dikatakan,
anak bukan natural, literal son of the father. Anak ini bukan anak literal bapaknya. Artinya nggak ada bapak, nggak ada anak. Sementara kita perlu worship one God yang adalah bapaknya anak. Tapi kalau nggak ada anak, nggak ada bapak, sementara hanya anak yang bisa mengungkapkan bapa, bagaimana kita bisa worship God kalau kita nggak tahu siapa God itu, kalau anaknya kita tolak sebagai anak, sementara hanya anak yang bisa declare bapaknya. Lalu dikatakan, anak yang natural, yang literal, ada awalnya. Kalau Tuhan Yesus adalah benar-benar anaknya, artinya ada awalnya. Sementara di dalam lingkaran Godhead katanya, anak itu nggak ada awalnya. Dan karena nggak ada awalnya, artinya arti kata anak adalah simbol, bukan literal. Jadi kata anak itu mau mengartikan ide bahwa ada perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, walaupun semuanya sama, tapi mau ditunjukkan perbedaannya, dan perbedaannya menggunakan kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus, walaupun Bapa bukan Bapa dan Anak bukan Anak. Dan Biblical Research Institute itu adalah badan tertinggi di organisasi Gereja Advent yang menentukan doktrin Advent. Jadi ini bukan pendeta lokal punya pernyataan. Ini pernyataan official daripada badan tertinggi yang menentukan doktrin fundamental beliefs-nya Seventh-day Adventist Church. Mereka bilang anak bukan anak, bukan natural, bukan literal. Itu digunakan secara metaphorically, secara simbol saja, bukan kenyataan. Artinya Seventh-day Adventist Church Organization menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Kalau co-eternal, artinya nggak ada anak dan nggak ada bapa. Sehingga mereka nggak bisa kenal siapa bapa. Kalau yang mengungkapkan bapa adalah benar-benar anak, dan anak mengungkapkan bapa bahwa bapa itu satu God itu adalah bapa. Dan karena mereka nggak kenal itu, makanya mereka worship satu God yang terdiri dari 3 distinct persons atau gods. Dan inilah yang Rasul Paulus bilang, mereka worship gods. Tapi kita worship satu God. Dan sangat disayangkan, nggak semua orang tahu kebenaran ini, termasuk umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan. Lalu kita lanjut lagi. Ini dari Biblical Research Institute juga, tahun 1999. The sonship of Jesus, Tuhan Yesus sebagai anak, is not ontological. Nah, ontological apa artinya? Ontological itu terdiri dari 2 kata. On, yaitu being, makhluk, dan logia, yaitu mempelajari tentang oknum. Artinya ontology, belajar tentang oknum atau makhluk, mempelajari tentang makhluk. Jadi dikatakan kalau bicara tentang makhluk, artinya makhluk ini adalah Bapa, makhluk ini adalah anak. Jadi yang dia bilang, kalau bicara tentang Tuhan Yesus sebagai anak, itu nggak ngomong tentang oknumnya. Itu hanya ngomong tentang fungsinya walaupun dia bukan anak. Biblical Research Institute, badan tertinggi di Seventh-day Adventist Organization, menyangkal bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah anaknya God. Mereka menyangkal. Artinya Bapa bukan Bapa, anak bukan anak. Dan inilah pernyataan daripada badan tertinggi yang paling berotoritas di Seventh-day Adventist Church. Dan banyak anggota-anggota yang nggak tahu ini. Banyak anggota-anggota yang pikir, oh kita percaya kok Tuhan Yesus anaknya God. Well, bagus. Tapi kamu punya organisasi? Enggak. Oh kita nggak percaya itu, tapi kamu di dalam naungan organisasi yang enggak. Jadi siapa umat Tuhan yang tidak memiliki pengetahuan itu? Well, Seventh-day Adventist of the General Conference menyangkal, menolak, mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God. Dan Bapa bukan bapanya Tuhan Yesus. Masing-masing hanya digunakan secara metafor. Sekarang dari Pastor Frank Holbrook, Science of the Times, tahun 1985, dikatakan infer itu diasumsi. Jadi hanya diasumsi atau itu bisa diasumsi dari Alkitab. Waktu Godhead, waktu mereka bilang Godhead itu, mereka bilang oknum ya atau makhluk. Sementara itu divine nature kan. Jadi hanya diasumsi dari Alkitab waktu Godhead merencanakan rencana keselamatan,
di masa lampau kekekalan, di mana mereka masing-masing menetapkan posisi atau peranan dalam rencana keselamatan. Artinya, anak berperan sebagai anak, tapi anak bukan anak. Bapa berperan sebagai bapa, tapi bapa bukan bapa. Jadi sebenarnya nggak ada anak dan nggak ada bapa, karena kalau ada anak artinya ada awalnya. Jadi kata anak itu hanya digunakan sebagai function, sebagai fungsi menunjukkan hubungan satu dengan lain, tapi sebenarnya nggak ada anak. Lalu kita baca lagi dari Gordon Jensen tahun 1996. Dengan God sudah mengetahui sebelum hal itu terjadi, dia sudah mempersiapkan satu rencana keselamatan yang akan melibatkan 3 persons daripada Godhead ini. God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Yang memiliki atribut keilahian setara semuanya. Untuk eradicate artinya untuk menyingkirkan dosa dan pemberontakan dari semesta alam, dan untuk mengembalikan harmoni dan damai di semesta alam, salah satu daripada oknum atau makhluk ilahi menerima atau mengambil peranan sebagai bapa, dan salah satu oknum lainnya berperan sebagai anak. Artinya nggak ada anak, nggak ada bapa. Kalau dibilang anak, oh saya cuma berperan sebagai anak, saya bukan anak. Bapa cuma berperan sebagai bapa, tapi bukan bapa. Jadi waktu bapa bilang, inilah anakku, nampaknya dia lupa bilang bahwa ini bukan anaknya, cuma peranan. Waktu di John 17, Tuhan Yesus ngomong kepada Bapa, nampaknya Tuhan Yesus lupa untuk bilang bahwa dia bukan Bapa saya, kan dia cuma berperan dan saya pun bukan anaknya, saya cuma berperan. Antara Tuhan Yesus lupa atau orang-orang ini yang salah. Orang-orang ini salah, Alkitab benar. Kalau Tuhan bilang, kalau Bapa bilang ini anakku, ini anakku. Rencana keselamatan bukan dijalankan dengan cara sandiwara. Dan semua ini katanya terjadinya sebelum dosa dan pemberontakan di surga. Kita lanjut lagi dari buku The Trinity, halaman 243. Sementara 3 makhluk ilahi ini adalah satu, 3 tapi satu kan? Mereka masing-masing mengambil peranan atau posisi dalam pekerjaan penciptaan, penebusan, dan administrasi di semesta alam. Artinya semuanya cuma berperan saja. Bapa mengambil posisi leadership, kepemimpinan, anak mengambil posisi yang lebih rendah dari Bapa, dan Roh Kudus tanpa dipaksa mengambil posisi di bawah anak dan Bapa. Nah, saya yakin kalian gak pernah baca ini di Alkitab. Apa yang terjadi ialah pekabaran Elijah ini akan mengabarkan sebelum tutup pintu dan kedatangan Tuhan kedua kali, ialah untuk umat Tuhan kembali worship one God itu. Ini Elijah message. Sama dengan Elijah di zaman Elia, betul? Untuk mengembalikan umat Tuhan untuk worship God, bukan worship Baal. Ini adalah pekabaran Elijah yang perlu dikabarkan sebelum pintu kasihan tertutup. Sekarang kita mau lihat statutes dengan judgments daripada Remember Ye the Law of Moses. Kita sudah lihat mengenai pekabaran Elijah mengenai turn the hearts of the fathers, yaitu untuk mengalihkan worship umat Tuhan dari gods ke the only true God. Sekarang statutes dengan judgments, okay? Remember Ye the Law of Moses dengan dia punya statutes dan judgment. Kita baca di Spirit of Prophecy volume 1, dikatakan, seandainya manusia memelihara hukum Tuhan sebagaimana yang diberikan kepada Adam setelah dia jatuh dan dijaga dalam bahtera oleh Nuh pengetahuannya dan dipelihara oleh Abraham, nggak perlu ada circumcision kalau hukum Tuhan dipelihara. Dan jikalau keturunan Abraham memelihara dia punya covenant, yang mana circumcision itu adalah tanda daripada mereka memelihara covenant, mereka nggak pernah akan sembah berhala, atau mereka nggak akan sembah other gods, atau mereka nggak akan pernah lupa the only true God. Dan mereka pun nggak perlu ditawan di Mesir kalau mereka memelihara hukum Tuhan. Dan nggak perlu 10 hukum dikumandangkan dari Bukit Sinai, di mana ditulis di 2 loh batu. Dan 10 hukum itu
yang dikumandangkan dari Sinai dijaga dengan instruksi yang sangat definite, sangat pasti, yang mendefinisikan, dan 10 hukum itu dijaga oleh judgments dengan statutes yang diberikan kepada Musa. Artinya apa itu statutes dan judgment? Fungsi daripada statutes dan judgment ialah untuk umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Artinya mereka sudah lupa statutes dengan judgments, sehingga mereka sekarang worship other gods. Mereka ke Mesir, lalu dikumandangkan 10 hukum yang mereka langgar, lalu diberikan solusinya yaitu statutes dengan judgments agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Sekali lagi, fungsi daripada judgment dengan statutes ialah untuk menjaga 10 hukum untuk tidak dilanggar. Hukum pertama, thou shalt have no other gods before me. Kalau mereka pelihara statutes dengan judgment, di Ulangan 6 ayat 4 bilang apa? Cuma ada satu Lord, one God. Dan karena mereka tidak mengerti statutes dengan judgment atau the law of Moses, mereka worship other gods. Lalu kita lanjut, dikatakan, Musa menulis judgments ini dan statutes yang diucapkan oleh mulut Tuhan, sementara dia di Bukit Sinai. Artinya apakah Musa yang buat sendiri statutes dengan judgment-nya, atau dia hanya tulis apa yang difirmankan Tuhan kepadanya di Bukit Sinai? Artinya the law of Moses adalah hukum yang ditulis oleh Musa yang sebenarnya adalah hukum Tuhan. Itu statutes and judgment. Lalu dikatakan, jikalau umat Tuhan menurut prinsip-prinsip 10 hukum, nggak perlu ada spesifik instruksi diberikan kepada Musa yang dia tulis dalam buku mengenai tugas umat Tuhan kepada God dan kepada sesama. Instruksi yang sangat definite, yang pasti, yang Tuhan berikan kepada Musa mengenai tanggung jawab umat Tuhan kepada satu dengan lain dan kepada orang asing. Prinsip-prinsip 10 hukum dibuat sederhana dan diberikan definisinya dengan diberikannya statutes dengan judgment. Artinya kenapa umat Tuhan melanggar 10 hukum? Karena mereka nggak mengerti artinya 10 hukum lagi. Dan untuk umat Tuhan bisa mengerti apa 10 hukum, diberikan statutes dengan judgment yang mendefinisikan dengan sangat detail arti 10 hukum. Artinya, apakah statutes dengan judgment atau the law of Moses dipakukan ke kayu salib supaya umat Tuhan nggak pernah bisa menurut 10 hukum? Atau apakah setelah kayu salib umat Tuhan udah nggak berdosa lagi sehingga nggak membutuhkan statutes dengan judgment? Tidak. Dan untuk masuk kerajaan surga, Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, diberkatilah mereka yang melakukan hukum Tuhan. Dan untuk melakukan hukum Tuhan ialah untuk tidak melanggar hukum Tuhan. Dan untuk tidak melanggar hukum Tuhan ialah untuk mengerti hukum Tuhan. Dan yang membuat mengerti hukum Tuhan adalah statutes dengan judgment yang ditulis oleh Musa agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Dan itu perlu dikabarkan sebelum kita masuk Jacob's time of trouble. Karena umat Tuhan selalu melanggar hukum Tuhan waktu mereka keluar dari Mesir, hukum moral atau 10 hukum harus diberikan di Sinai. Tapi jangan lupa, mereka melanggar 10 hukum. Apa gunanya berikan 10 hukum kalau dilanggar terus? Artinya kira-kira apa yang Tuhan berikan melalui Musa supaya mereka nggak melanggar 10 hukum. Kristus berikan kepada Musa precept atau prinsip-prinsip keagamaan yang akan menolong mereka untuk hidup hari-hari mereka tanpa melanggar hukum Tuhan. Apa dia punya religious precepts yang diberikan kepada Musa agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum? Statutes. Yang fungsinya untuk menjaga agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Dan statutes ini bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Sementara the Ten Commandments, the moral law itu bukan bayang-bayang. Artinya statute dengan judgment ini sebagaimana 10 hukum pentingnya nggak pernah bisa dipakukan. Jadi prinsip itu ada dan nggak perlu diberikannya itu bukan karena tidak dibutuhkan. Tidak perlu diberikan karena umat Tuhan mengertinya. Jadi diberikannya bukan tiba-tiba menjadi ada. Diberikannya karena umat Tuhan sudah lupa prinsipnya. Bukan tiba-tiba menjadi ada di mana sebelumnya nggak ada.
Artinya, selama ada moral law, selalu ada prinsip statutes dengan judgment-nya yang dilupakan umat Tuhan lalu diberikan supaya tidak melanggar 10 hukum. Jadi contoh daripada dia punya statutes dengan judgment adalah di Matius 5 ayat 27 dan 28. Contohnya untuk lebih mengerti 10 hukum. Dikatakan, Tuhan bilang, kamu telah mendengar dikatakan bahwa kamu jangan berzina. Itu 10 hukum kan? Kalau saya nggak mengerti apa artinya saya akan melanggar 10 hukum. Dan untuk mengerti apa artinya jangan berzina, itu prinsipnya yang kalau kita mengerti nggak perlu ditulis oleh Musa. Tetapi kalau kita berzina terus, karena kita nggak ngerti apa artinya jangan berzina, itu sebabnya prinsipnya harus ditulis agar kita mengerti apa artinya untuk jangan berzina. Lalu ayat 28 Tuhan bilang, tapi saya katakan kepada kamu, barang siapa melihat seorang wanita dan menginginkannya di dalam hatinya, dia sudah berzina. Apakah ayat 28 tertulis di 10 hukum? Tidak. Artinya ayat 28 itu adalah dia punya statutes yang tidak tertulis, yang kalau kita tahu, kita nggak akan lakukan itu karena kita mengertinya tanpa harus ditulis. Tapi kalau kita nggak tahu bahwa kita bisa berdosa di dalam pikiran tanpa melakukannya, kalau kita nggak tahu, itu sebabnya diberikan statutes dengan judgment supaya kita nggak melanggar hukum Tuhan lagi. Dan inilah pekabaran yang perlu dikabarkan sebelum kita memasuki the Jacob's time of trouble. Lalu kita lihat selanjutnya, umat Tuhan sudah dibutakan melalui perbudakan dan kekafiran waktu mereka di Mesir. Sehingga mereka tidak siap atau tidak menghargai sepenuhnya prinsip-prinsip daripada 10 hukum. Artinya mereka nggak bisa mengerti Matius 5 ayat 28. Walaupun mungkin mereka mengerti 5:27-nya aja. Makanya dikatakan mereka terus-menerus melanggar. Bisa saja mereka nggak berzina secara terbuka seperti wanita di Yohanes 8, tapi mereka berzina di dalam pikiran mereka. Tapi mereka nggak tahu mereka berzina, sehingga Tuhan ulang kembali 10 hukumnya dan memberikan statutes melalui Musa agar mereka tidak melanggar lagi sebelum mereka masuk tanah perjanjian cuplikan surga. Jadi sebagaimana mereka keluar dari Mesir, diberikan statutes dan judgment agar masuk tanah perjanjian di Timur Tengah, umat Tuhan pun dalam perjalanannya ke tanah perjanjian surga sebelum masuk diberikan statutes dengan judgment agar kita bisa melakukan 10 hukum sesuai dengan Wahyu 22 ayat 14. Dan oleh sebab itu, prinsip-prinsip tambahan diberikan untuk mengilustrasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip 10 hukum. Apa itu? Statutes dan judgment. Dan ini adalah judgment. Bedanya judgment ini dengan 10 hukum dikumandangkan langsung dari Bukit Sinai dan ditulis oleh jari-jari Tuhan di batu. Statutes dengan judgment ini diberikan secara private kepada Musa dan Musa yang menulisnya. Makanya dikatakan hukumnya Musa. Hukumnya Musa itu bukan berarti itu Musa punya hukum. Hukum Musa itu artinya Musa yang tulis apa yang diucapkan kepadanya oleh Tuhan di Bukit Sinai. Tetapi itu adalah hukum Tuhan. Sepenting 10 hukum. Tadi dikatakan bukan bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib dan berlaku selama-lamanya. Statutes dengan judgment harus dipelihara sebelum kita masuk time of trouble. Ini yang dibilang, remember ye the law of Moses with statutes and judgments. Pekabaran-pekabaran yang dikabarkan ini adalah pekabaran-pekabaran Elijah. Selain kita mengalihkan orang-orang yang sembah other gods, triune God ini kepada the one only true God, kita pun harus kabarkan mengenai statutes dengan judgments. Ini, remember ye the law of Moses. Kita harus bilang Trinitas itu bukan Alkitabiah. Dan kita pun harus bilang mengenai statutes dengan judgment. Inilah pekabaran yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di awan-awan nanti. Kita tahu statutes dengan judgment tadi dikatakan ialah untuk guard the Ten Commandments.
untuk menjaga agar 10 hukum tidak dilanggar. Jantung daripada 10 hukum adalah hukum keempat. Remember the Sabbath day to keep it holy. Hari Sabat adalah hari ketujuh. Itu jantungnya 10 hukum. Artinya untuk menjaga 10 hukum, statutes and adjustment itu yang fungsinya untuk menjaga 10 hukum untuk tidak dilanggar, khususnya hukum keempat yang adalah jantung daripada 10 hukum. Mari kita lihat apa hubungannya statutes and adjustment dengan remember the Sabbath day. Dikatakan 6 hari kamu bekerja atau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh kamu akan beristirahat. Hukum keempat, Keluaran 20 ayat 8, 9, dan 10 kan? Lalu dikatakan apa? 3 kali setahun kamu perlu pelihara the feast. Tunggu, ini bicara tentang hari Sabat atau tentang feast? Jawabannya, ini bicara tentang hari Sabat dan feast. Lalu ayat 15, kamu perlu keep the feast of unleavened bread musim pertama. Passover, unleavened bread, wave sheaf, itu musim pertama di ayat 15. Lalu ayat 16, feast of harvest, yaitu hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus di wave sheaf, itu musim keduanya. Lalu at the end of the year, akhir tahun, in gathering atau feast of tabernacle. Dan ini ada hubungannya dengan ingat hari Sabat. Jangan lupa, statutes fungsinya untuk kita tidak melanggar 10 hukum, khususnya hukum keempat hari Sabat. Lalu dikatakan di sini, hari Sabat itu ada hubungan dengan feast tahunan. Apa hubungannya feast tahunan dengan hari Sabat? Lalu kita baca di Patriarchs and Prophets, halaman 311 dikatakan, sekali lagi umat Tuhan diingatkan, artinya lupa. Umat Tuhan diingatkan mengenai pentingnya untuk menjaga kekudusan hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8, ingat hari Sabat untuk jaga kekudusannya. Apa yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan agar tidak melanggar 10 hukum, khususnya hukum keempat, hari Sabat, hari ketujuh. Apa yang Tuhan berikan bagi umat Tuhan? Yang diberikan adalah feast tahunan. Dan kita tahu, fungsi daripada statutes dengan judgments ialah untuk tidak melanggar 10 hukum. Artinya, feast ini, feast tahunan, adalah statutes yang Tuhan berikan supaya kita ingat dan tidak lupa dan tidak melanggar 10 hukum, khususnya hukum keempat, ingat hari Sabat. Jadi, kalau statutes dengan judgment yang adalah bagian daripada law of Moses sudah dipakukan ke kayu salib, artinya nggak penting dong untuk pelihara hari Sabat. Karena feast yang diberikan untuk ingat hari Sabat ditiadakan, otomatis hari Sabatnya nggak penting lagi. Atau mungkin umat Tuhan sejak kayu salib udah nggak berdosa lagi. Kita tahu itu nggak benar. Artinya feast tahunan itu tidak dipakukan ke kayu salib kalau masih harus dikabarkan sebelum kita masuk time of trouble. Artinya untuk kita pelihara hari Sabat, untuk kita menjadi holy, untuk kita memelihara kekudusan hari Sabat, kita sendiri harus menjadi holy. Sehingga di kutipan ini katakan, kalau kamu memelihara feast tahunan, itu akan membuat umat Tuhan holy unto me. Dan feast tahunan diberikan untuk kebaikan Israel atau umat Tuhan. Jadi apa yang perlu dikabarkan? Yearly feast, gather together sebelum the decree is brought forth, dan kabaran yang mengabarkan tentang the only true God, the Father. Elijah bilang, kalau kamu mau follow God, follow God. Kalau mau ikut Baal, ikut Baal. Pilihlah hari ini siapa yang kamu mau serve, kan? Kita baca di paragraf berikutnya dikatakan, hukum-hukum ini adalah dia punya statute and adjustment, dicatat oleh Musa dan disimpan sebagai hukum nasional dan disimpannya bersama-sama 10 hukum, yang mana hukum Musa ini mengilustrasikan agar umat Tuhan bisa mengerti 10 hukum agar tidak dilanggar lagi. Remember ye the law of Moses. Artinya apakah pekabaran feast adalah pekabaran yang perlu dikabarkan sebelum tutup pintu. Dan kita tahu pekabaran feast ini sangat banyak orang tolak. Sebagaimana banyak orang terima Trinitas, banyak orang tolak feast. Dan dua-dua ini harus dikabarkan. Telah dibuktikan bahwa ini adalah pekabaran yang perlu dikabarkan
sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan. 1 Korintus 5 ayat 8 katakan, oleh sebab itu, mari kita keep the feast. Atau, oleh sebab itu, ingat hari Sabat. Dan apa artinya keep the feast? Karena semuanya sudah dibuat menjadi spiritual application kan? Yang kita belajar, spiritisme, spiritualizing the word of God. Karena ada yang mengajarkan bahwa, no, ini feast keeping ini spiritual. Nah, spiritual artinya kamu punya kehidupan lah itu spiritual feast. Nggak perlu gather together. Sementara Rasul Paulus katakan di ayat 4, kamu keep the feast when ye are gathered together. Sementara yang tadi kita baca kan di buku Zephaniah, gather together sebelum memasuki time of trouble. Artinya keep the yearly feast sebelum masuk time of trouble. Umat Tuhan perlu gather together. Dan ini adalah pekabaran yang perlu dikabarkan dan bukan hanya dikabarkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, tapi perlu dilakukan. Di Maleakhi bilang, ingat hukum Musa, dia akan kirim Elijah untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus dengan menerima pekabaran Elijah itu, yaitu only true God dengan let us keep the feast. Kita ulang kembali, tadi dikatakan bahwa Malachi mengatakan bahwa Tuhan akan mengirim Elijah atau orang-orang yang membawakan pekabaran Elijah sebelum time of trouble dan akan turn the heart. Turn the heart itu apa? Untuk mengembalikan kita kepada the only true God worship. Sama dengan di zamannya Elijah kan, waktu dia turn the heart to the only true God di Bukit Karmel. Dan pekabaran ini, itu statutes dengan judgment, dan pekabaran Elijah tentang menunjukkan kepada the only true God adalah pekabaran yang mempersiapkan the way untuk kedatangan Kristus kedua kalinya di awan-awan. Sangat penting. Kita sebagai orang Advent menantikan kedatangannya. Dan kalau kita menantikan kedatangannya, kita perlu mengabarkan pekabaran yang adalah pekabaran orang Advent. Nggak bisa hanya menantikan kedatangannya, lalu tidak mengabarkan pekabaran yang mempersiapkan kedatangannya. Jadi apa dan yang paling penting sekarang bagi umat Tuhan? Ibrani 10:25, jangan kita forsake the assembling of ourselves together. Jangan kita melalaikan untuk berkumpul bersama-sama sebelum the time of trouble. Jadi apa pekabaran daripada Elijah? Jangan worship other gods, worship the only true God. Apalagi pekabarannya? Jangan lupa untuk keep the yearly feast, gather together, khususnya waktu kamu lihat bahwa kita sudah memasuk the time of trouble. So much the more as ye see the day approaching. Remember ye the law of Moses with the statutes and judgment. To God be the glory.